Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita hari ini. Nah, kali ini kita nggak cuma mau ngapalin deretan nama sejarah kayak zaman sekolah dulu ya. Kita bakal benar-benar membedah gimana sih jalan yang beda-beda dari para pahlawan kita dalam ngebangun fondasi negara Indonesia. Jadi, siapin fokus kalian, karena perjalanan sejarah ini bakal seru banget. Coba deh kita tanya ke diri sendiri sebentar. Gimana sih sebenarnya cara ngebangun sebuah bangsa dari nol? Apa iya kemerdekaan itu cuma soal menang perang di medan tempur yang berdebu? Atau jangan-jangan dibentuk di ruang-ruang kelas lewat tulisan dan ide-ide brilian? Atau malah lewat strategi organisasi yang super matang di belakang layar? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita. Untuk ngejawab itu, kita bakal ngebahas 10 tokoh yang dibagi ke dalam 4 tema perjuangan. Ada pemimpin perlawanan daerah, pemikir dan pelopor, arsitek kemerdekaan, dan terakhir, pembela republik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama kita, yaitu pemimpin perlawanan daerah. Kita mundur ke masa di mana perjuangan itu masih sangat kedaerahan. Kita mulai dengan Sultan Hasanuddin. Warisannya ini spesifik banget dan abadi sebagai Sultan Goa ke-16. Tapi ingat, gelar Sultan di sini bukan cuma pajangan atau simbol status loh. Ini adalah representasi tanggung jawab besar waktu beliau memimpin rakyatnya berjuang heroik di tanah kelahirannya sendiri, murni buat ngusir penjajah. Dan kalau kita perhatiin, perlawanan tangguh kayak gini tuh nyebar dari ujung barat sampai timur Nusantara loh. Bayangin, di satu sisi kita punya pahlawan nasional Cut Nyak Dien yang mati-matian ngelawan Belanda di Perang Aceh. Terus, nyebrang lautan yang jauh banget, ada Kapitan Patimura yang ngobarin semangat perlawanan yang gak kalah epik di Maluku. Dua tokoh, dua pulau yang beda, tapi disatukan sama satu tekad baja. Jadi, benih-benih perlawanan ini emang ditabur secara merata ya. Pemetaan tokoh-tokoh tadi secara presisi ke daerah asal yang mereka bela, yaitu Sultan Hasanuddin di Goa, Cut Nyak Dien di Aceh, dan Kapitan Patimura di Waloi Maluku, ngebuktiin kalau asal-usul perjuangan bangsa ini tuh beragam banget. Setiap daerah benar-benar nyumbangin darah juang yang sama mahalnya. Nah, sekarang coba kita lihat rentang waktunya buat ngasih gambaran skalanya. Pangeran Diponegoro itu punya peran yang super krusial waktu mimpin Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830. Perang besar ini nggak cuma nguras kas kolonial, tapi juga ngebentuk mentalitas pantang menyerah. Mentalitas inilah yang jadi fondasi penting buat pertempuran-pertempuran penentu di masa depan, kayak pertempuran 10 November di tahun 1945. Tapi tentu aja kemerdekaan fisik itu harus dibarengin sama kemerdekaan intelektual. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pemikir dan pelopor. Di sini ada Raden Ayu Kartini, tokoh Jawa yang perannya tuh monumental banget. Perjuangan beliau jadi bukti konkret kalau pemikiran yang tajam itu bisa jadi senjata yang sama mematikannya dengan pedang. Keberanian yang ngedobrak tradisi demi pendidikan perempuan udah ngamanin posisinya sebagai pahlawan yang memicu revolusi lewat pena dan ide. Jadi perangnya melampaui batasan medan tempur fisik. Terus, coba lihat betapa luasnya kontribusi tokoh kayak Ki Hajar Dewantara. Beliau ini berjuang di banyak front intelektual di waktu yang bersamaan. Dia bukan cuma pendidik loh, beliau itu aktivis pergerakan, kolumnis yang tulisannya super tajam, ngeritik pemerintah kolonial, politisi, dan pastinya pelopor pendidikan buat kaum pribumi. Beliau paham betul kalau membebaskan bangsa dari kebodohan itu adalah kuncinya kemerdekaan. Oke, pemikiran hebat udah ada. Tapi, sebuah negara butuh struktur dan strategi biar jalan kan? Ini bawa kita ke bagian ketiga, yaitu para arsitek kemerdekaan. Ngebangun negara itu butuh orang yang jago ngurusin strategi sama logistik. Nah, Sultan Syahrir ini adalah otak manajerial di balik layar. Pas tokoh-tokoh lain mungkin sibuk jadi wajah publiknya kemerdekaan, beliau ini yang ngendaliin taktik diplomasi, ngatur logistik, dan mastiin mesin organisasi pergerakan tetap jalan efektif walaupun tekanan internasional lagi gila-gilanya. Masih ngomongin soal jago ngorganisasi, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga ngambil jalan ngebangun pilar masyarakat yang super kuat. Lewat pendirian Nahdlatul Ulama, beliau sukses besar nyatuin kekuatan santri dan ulama. Ini nggak cuma ngebimbing umat beragama, tapi juga ngebentuk pilar pertahanan massal yang kontribusinya luar biasa besar buat perjuangan mempertahankan bangsa. Dan akhirnya, waktu republik yang masih seumur jagung ini dapat ujian militer paling kritis, tampillah kelompok keempat kita, yaitu para pembela republik.
Kalau kalian ingat timeline 1945 yang kita bahas sebelumnya, di momen inilah Bung Tomo jadi legenda. Lewat suara siaran radionya yang benar-benar menggelegar, beliau berhasil ngebakar semangat juang rakyat Surabaya di pertempuran 10 November 1945. Keberaniannya itu sukses bikin rakyat biasa berani berdiri tegak ngadepin gempuran militer modern. Itu jelas jadi salah satu momen pertahanan paling heroik di sejarah kita. Terus di garis depan pertahanan nasional, ada Jenderal Sudirman yang memikul beban sejarah luar biasa. Yang bikin takjub di sini adalah spesifikasinya. Beliau diakui sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, sekaligus yang paling muda. Coba bayangin, mimpin militer dari negara yang baru lahir, di usia yang sangat muda, dalam kondisi sakit parah, dan langsung di bawah ancaman perang gerilya. Dedikasinya benar-benar nggak tertandingi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, coba renungin lagi deh perjalanan ini. Kita udah ngelihat jalan kemerdekaan yang beda-beda banget. Mulai dari para penguasa daerah yang angkat senjata, pemikir tajam yang ngedobrak kebodohan, arsitek yang merancang fondasi negara, sampai panglima tak kenal takut di garis depan. Nah, dari semua jalan perjuangan tadi, warisan siapa sih yang paling menginspirasi langkah kalian hari ini? Pikirin itu baik-baik ya. Terima kasih udah gabung di eksplorasi seru ini, dan pastinya teruslah belajar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.